Coba saya mau tes audio. Ini apa kedengaran nggak? Kedengaran, Pak. Oke. Ya, kalau gitu kita mulai aja kuliahnya hari ini ya. Jadi, untuk perkuliahan kita pada hari ini berarti minggu keempat berarti ya. Nah, untuk minggu keempat ini, boleh dibilang ini kuliah terakhir untuk mata kuliah mekanika getaran. Ya, jadi untuk minggu depan adalah fokusnya kerjakan tugas, kemudian setelah itu adalah kerjakan UAS ya. Jadi, minggu ini adalah pertemuan terakhir untuk mata kuliah mekanika getaran. Untuk minggu depan kita akan nanti akan dibagi fokus soal tugas, kemudian juga habis itu UAS. Oke, sebelum kita lanjut di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau belum ada, berarti kita langsung lanjut ke materi ya. Siapa? Ini akan saya bagikan dulu layarnya. Share screen ini sebenarnya udah muncul? Udah, Pak. Udah ya? Oke. Ada yang belum muncul share screen-nya? Sudah, Pak. Sudah semua ya? Oke, kalau sudah semua kita mulai. Jadi kita lanjut materinya sesuai dengan janji kemarin bahwa hari ini kita akan coba membahas bagaimana sih kita bisa mengkonversi ada beberapa jenis bentuk struktur ya atau kondisi. Intinya kan kemarin kita bagaimana mengubah suatu sistem itu kita modelkan menjadi ada komponen massa, kekakuan, sama redam-peredam atau suspension. Nah, hari ini kita akan membahas beberapa jenis struktur yang akan mau kita konversi menjadi 3 komponen tadi. Ya, jadi kalau misalnya kita punya ada bentuk seperti ini ya, ada berapa tuh? Ada 1, 2, 3, ada 4. Nah, pertanyaannya itu ada beberapa contoh, ini hanya contoh saja. Nah, bagaimana cara kita bisa mengkonversi itu menjadi bentuk seperti ini, ya. Jadi kalau kita punya seperti yang ada di gambar ini, ada 4 ini, intinya kita akan belajar bagaimana kita bisa mengubahnya menjadi seperti ini. Nah, kita akan coba masuk. Intinya nanti kan kalau kita sudah dapat nih, ada M, ada K, ada C-nya, ya C tidak wajib ya. Jadi komponen C tidak wajib. Yang wajib itu minimal ada 2, ada K sama ada M, kekakuan sama massa, itu wajib ada. Ya, jadi kita akan mengkonversi beberapa bentuk ini menjadi unsur K-nya ini, spring-nya ini. Ya, pada intinya nanti kan kita mau menyelesaikan ini, ya. Yang mau kita dapatkan adalah persamaannya ini. Ya, jadi X-nya ini persamaannya seperti apa? Ya, ini kalau yang free vibration, kalau yang ini adalah force vibration atau getaran yang dipaksa dengan gaya dari luar. Jadi kita mau, pokoknya intinya adalah ininya, persamaannya ini. Ya, sama yang ini juga. Nah, kemudian kita akan melihat bahwa di sini untuk unsur pegas itu
Ada yang sifatnya paralel, ya, sejajar. Ada yang sifatnya seri atau bergandengan, berurutan. Ada lagi yang sifatnya struktur, bentuknya struktur begini. Nah, bagaimana gambarannya dan bagaimana cara mengkonversinya? Nah, kita akan lihat di halaman berikutnya. Jadi pada intinya, unsur pegas itu memiliki 3, kurang lebih ini ya, secara umum ada 3. Ada yang bentuk paralel atau sejajar, ada bentuk seri atau bergandengan berurutan, ada lagi struktur. Nah, kita akan coba membahas satu-satu bagaimana cara mengkonversi kalau yang paralel itu seperti apa, seri seperti apa, struktur seperti apa. Nah, kita akan mulai dari yang paralel dulu ya. Jadi kalau bentuk paralel itu, nah jadi seperti ini dia. Ya, bentuknya semua tersusun secara sejajar. Jadi dia ada komponen massa di sini, kemudian ada K1, K2, dan seterusnya sampai sejumlah N. Ya, sampai sejumlah N. Nah, dari sini kita bisa mengkonversi ini semua menjadi satu nilai K. Jadi kalau misalnya ada K1, K2, K3, dan seterusnya, yang tersusun secara paralel, kita bisa konversi dengan langsung menjumlahkannya. Jadi kalau misalnya ada 2, berarti langsung saja K1 ditambah K2. Kalau ada 3, nanti ada K1, K2, K3. Ya, paralel ini paling gampang. Jadi tinggal langsung dijumlahkan saja. Jadi dia akan menjadi bentuk tunggal, yaitu namanya K ekivalen. Ya, K ini, K ekivalen. Atau kekakuan ekivalen. Nah, contoh. Ini yang kedua adalah bentuk seri. Ya, jadi bentuknya pegasnya tersusun secara seri, jadi ada pegas 1 dengan nilai K1, ada pegas 2 dengan nilai K2, dan seterusnya sampai sejumlah N. Ya. Nah, untuk konversinya, atau K ekivalennya, dia adalah 1 dibagi 1 per K1, ditambah 1 per K2, ditambah 1 per K3, dan seterusnya, sampai sejumlah N. Nah, itu namanya adalah K ekivalennya. Ya, jadi kalau yang untuk seri ini, dia sedikit lebih rumit dibandingkan dengan yang yang bentuk paralel tadi. Oke, jadi yang seri ini dia bentuknya lebih rumit dibanding rumusnya ya. Ekivalennya itu lebih rumit dibandingkan dengan bentuk yang paralel tadi. Nah, kalau seperti ini kita akan lebih mudah mempelajarinya kalau kita menggunakan contoh ya. Jadi kita akan lebih mudah mempelajarinya kalau kita menggunakan contoh. Tapi sebelum saya lanjut sampai contoh, sampai di sini mungkin ada yang mau tanyakan dulu? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Belum ada ya? Oke, kalau belum ada kita akan langsung coba ke contoh ya. Misal, jadi kita punya bentuk seperti ini. Ya. Jadi di sini ada struktur paralel. Jadi ada 100 Newton per meter, ada 200 Newton per meter. Ya, di sini ada komponen massa. Nah, kita harus menghitung berapa konstanta pegas ekivalennya. Nah, kalau seperti ini berarti bentuknya apa nih? Paralel. Ya, langsung gampang ya, kalau paralel langsung kita jumlahkan saja ya. Berarti ketemunya nanti ekivalennya adalah 300 Newton per meter. Ini masih yang gampang. Oke. Berikutnya kita akan masuk coba contoh kedua. Nah, ini adalah contoh kalau dia disusun secara seri, tetap nilainya sama, 100 Newton per meter, 200 Newton per meter, tapi susunannya adalah seri. Nah, cara mengerjakannya adalah nanti seperti ini, ya. Jadi 1 per K ekivalen adalah sama dengan 1 dibagi K1 ditambah 1 dibagi K2, ya. Karena cuma ada 2 di sini. Oke. Ya tinggal kita masukkan saja K1-nya berapa? 100 ya. K1-nya 100, K2-nya 200,
Oke, berarti tinggal kita samakan bawahnya, ini penyebutnya, kita jumlahkan. Nah, jadi ketemu sudah 1 per K ekuivalennya adalah 3/200. Ya, jadi kita bisa menghitung K ekuivalennya tinggal kita balik, berarti 200 bagi 3 adalah 66,7. Nah, ada fakta uniknya lagi adalah, kalau kita menggunakan susunan paralel, ya, kalau kita menggunakan susunan paralel, ternyata nilai ekuivalennya itu menjadi lebih besar, ya, menjadi lebih besar dibandingkan dengan awalnya. Yang awalnya cuma 100 sama 200, ketika dipasang secara paralel, maka ekuivalennya akan menjadi lebih besar, menjadi 300. Kebalikannya terjadi dengan yang seri. Kalau dia susunan seri, ternyata ekuivalennya, kekakuan ekuivalennya, konstanta pegas ekuivalennya lebih kecil dibandingkan dengan yang awalnya ya. Jadi awalnya cuma 100 sama 200, ternyata ekuivalennya tinggal 66,7. Ya, jadi ternyata kalau susunan seri itu menghasilkan konstanta pegas ekuivalen yang nilainya lebih kecil dibandingkan dengan unsur penyusunnya. Ya, jadi kalau yang paralel tadi dia lebih tinggi, kalau yang seri konstanta ekuivalennya menjadi lebih kecil. Oke. Lanjut lagi nih. Ada yang tanyakan dulu di sini? Ada yang masih belum memahami atau sudah? Sudah, Pak. Lanjut. Oke. Ini kenapa? Lanjut. Oke, kita coba lanjut ya. Nah, kita punya satu contoh lagi. Nah, ini bentuknya akan sedikit lebih kompleks lagi. Sebentar, ini koneksi internet, suara saya ada masalah? Jelas, Pak, jelas. Jelas ya? Nah, ini adalah contoh ketiga. Contoh ketiga bentuknya lebih kompleks. Jadi ada yang disusun secara seri, ada yang paralel, ya. Ada juga satu di sini dia malah terpisah dari yang sebelah kiri sini. Ya, ada yang 2K ini ya, dia terpisah menjadi yang terpisah jadi yang sebelah kiri ini. Nah, kalau gini gimana cara kita menghitung nilai ekuivalennya, konstanta pegas ekuivalennya? Oke, nah kalau seperti ini kita tidak bisa langsung, tapi kita harus melakukannya secara bertahap. Oke, kalau kita ketemu dengan soal seperti ini, kita tidak bisa langsung menyelesaikannya dengan satu langkah. Kita harus menyelesaikannya step by step ya. Coba pertama, yang kita lakukan adalah kita fokus ke bagian yang ini dulu, ya. Jadi kita lihat dulu, nah di sini yang paling mudah kita lakukan adalah kita fokus yang ke bagian paralel ini ya. Jadi ada 2K sama K. Nah, kalau seperti ini kita sudah lebih gampang kerjakannya. Ada 2K sama K ini, berarti diapain jadinya nih? Ditambah, Pak. Jumlahkan, Pak. Jumlahin aja langsung ya. Oke, tinggal kita jumlahkan Iya. langsung. Akhirnya menjadi 3K. Nah, nanti kalau sudah begini kan lebih mudah. Karena sudah tersusun secara seri semua ya. 1, 2, 3 nih. Yang K, 3K, sama 3K-nya ini sudah tersusun secara seri. Nah, baru kita bisa fokus ke 3 ini. Ya. Kita fokus ke 3 bagian ini. Nah, sekarang dia sudah disusun secara seri. Coba nanti kalian hitung. Saya pengen tahu, kalian 3 ini nih, yang K, 3K sama 3K ini, berapa nilai ekuivalennya? Saya tunggu dulu. Jadi saya kasih waktu, coba kalian hitung berapa nilai ekuivalen dari
tiga pegas itu. Nol koma enam Kak. Ya, 2,6 ya. Coba ada lagi mungkin yang sama? Atau ada yang beda jawabannya? Coba tadi satu orang sudah menjawab 2,6. Yang lainnya ada mungkin yang berapa? 0,6. 0,6. Ada yang 0,6. Saya 2,25, Pak. 2,25. Ada yang 0,6, ada yang 2,25. Ada lagi yang lain? 2,3. 2,3. Berarti ada 2,25, 2,3, dan 0,6. Ya, coba kita buka ya. Jadi kira-kira jawabannya ketika dikonversi nanti dia menjadi 3K per 5 berarti 0,6K. Ya. Berarti dia 0,6K jadinya. Coba dihitung lagi. 1 per K ditambah dengan 1 per 3K ditambah dengan 1 per 3K. Oke, yang 1 per K kita ganti menjadi 3 per 3K. 3 per 3K tambah 1 per 3K tambah 1 per 3K berarti 5 per 3K ya. Ya, 5 per 3K, habis itu dibalik jadi 3K per 5. Berarti benar 0,6K. Ya, jadi jawabannya adalah 3K per 5 atau 0,6K. Nah, kemudian selesai dari sini, ini diapain lagi? Nah, di sini sudah ada 3K per 5, ada di sebelah kanan 2K. Berarti ini diapain dulu nih? Jadi susunannya kira-kira apa nih? Seri atau paralel? Kalau begini sudah. Kira-kira susunannya kalau udah kayak gini seri atau paralel? Seri, Pak. Seri. Ada yang punya pendapat lain? Struktur kayaknya, Pak. Hah? Belum, kita kan belum bahas itu. Belum. Kita kan tadi kan baru seri sama Tapi kalau paralel dulu. kelihatannya ya berarti seri. Seri ya. Coba satu pendapat lagi. Seri paralel. Jadi sudah ada 2 pendapat mengatakan seri. Coba kira-kira coba satu lagi ada yang berpendapat. Kira-kira apa nih? Tidak ada. Nah, ternyata pada faktanya kita konversi dia menjadi seperti ini. Ternyata dia adalah paralel. Ya. Jadi kalau nanti kalian ketemu ada soal begini, ya. Jadi dia terpisah, satu di sisi kiri, satu di sisi kanan. Ternyata kalau kita sejajarkan dia, kalau kita tempatkan pada satu posisi yang sama, ternyata dia adalah menjadi posisi paralel. Nah, kalau sudah seperti ini lebih mudah ya jumlahinnya. Ya, tinggal kita jumlahkan saja, dapatnya berarti adalah langsung 13K per 5. Kalian tinggal langsung menjumlahkan saja.
Ya, jadi kalau kalian ketemu ada soal-soal seperti ini, tidak bisa dilakukan langsung menjumlahkan, karena bentuknya adalah campuran. Jadi harus diurai satu persatu dulu. Harus diselesaikan satu persatu. Ya, diselesaikan satu persatu sampai menjadi paling sederhana. Nah, baru kita bisa selesaikan. Jadi tidak bisa langsung mendapatkan hasilnya dengan satu cara. Harus diurai satu persatu. Oke. Untuk yang sini ada yang tanyakan dulu mungkin? Atau sudah cukup paham? Jelas, Pak. Jelas ya? Nah, berarti habis ini kita akan masuk ke bagian satu lagi tadi apa? Yang belum? Struktur, Pak. Struktur ya. Oke. Jadi kita akan masuk ke bagian struktur. Jadi struktur itu sebenarnya sangat luas. Sebenarnya sangat luas. Ya. Sayangnya di sini karena dilakukan secara online, saya kurang bisa menjabarkannya. Saya ada ambil 2 contoh. Sebenarnya kalau boleh dibilang sangat luas, tapi saya akan ambil 2 contoh yang paling umum ya. 2 contoh yang paling umum. Sebenarnya sangat banyak gitu loh keadaannya. Tapi saya akan ambil 2 contoh yang paling umum, dan ini contoh pertama yang ini. Nah, sebenarnya yang ini bisa saya jelaskan dengan rumus penjabarannya, kenapa bisa dapat seperti ini. Tapi sayangnya, karena kita lakukan ini secara online, jadi saya tidak bisa menjabarkannya step by step-nya. Tapi pada intinya kalau ketemu yang seperti ini, nah, kita bisa modelkan. Jadi di sini ya, ini gambar ini saya jelaskan dulu ya. Jadi di sini ada tumpuan, ini ada batang, ya. Ada beam atau batang begini. Nah, di sini ada masanya. Ada suatu benda menjadi massa di sini. Jadi batangnya ini panjangnya adalah L. Kemudian batang ini memiliki penampang. Ya, tahu penampangnya? Penampang itu ada yang bulat, ada yang persegi, ada yang oval. Oke. Nah, jadi punya penampang artinya penampang itu mempunyai luasan. Luasan itu kita simbolkan dengan A. Luas penampang. Jadi kalau lingkaran luasnya adalah pi r kuadrat, kalau persegi berarti panjang kali lebar, ya, dan seterusnya. Nah, satu lagi, karena batang ini adalah punya jenis material tertentu, otomatis dia punya nilai modulus elastisitas atau E ini. Ya, jadi batang ini punya panjang L, punya penampang dengan luas A, kemudian punya nilai modulus elastisitas dengan nilai E. Nah, pergerakannya itu adalah, simpangannya itu adalah ke sini, ke arah horizontal atau sejajar dengan sumbu X. Ya, jadi ini adalah gambaran dari struktur ini. Nah, kalau kita konversi, dia akan menjadi seperti ini. Ya, jadi ini batang ini kita misalkan jadi bentuk pegas dengan nilai K. Nah, nilai K-nya adalah kita dapatkan dari sini. A atau luas penampang dikali dengan E dibagi dengan L atau panjangnya tadi. Nah, sebenarnya saya bisa jelaskan kenapa bisa dapat rumus ini, tapi sayangnya karena dilakukan secara online, jadi ya tinggal diterima saja, pokoknya nilai K-nya adalah A dikali E dibagi dengan L. Oke. Ingat kembali lagi bahwa kita pengen memodelkan bentuk struktur ini menjadi, yang di atas ini menjadi seperti yang di bawah ini ya. Ya, tujuan kita seperti itu. Ini contoh yang pertama. Nah, contoh yang kedua adalah yang seperti ini. Sama, ada tumpuan sebelah kiri, ada tumpuan sebelah kanan, ada batang dengan panjang L, ada suatu massa diletakkan di batang itu dengan nilai M. Nah, pergerakannya atau simpangannya adalah vertikal. Simpangannya adalah vertikal. Ya. Posisi massa itu letaknya di tengah batang. Ya, posisi massa letaknya di tengah batang. Nah, seperti ini. Nah, kalau begini, bagaimana cara kita mendapatkan nilai K-nya?
Kalau seperti ini kita dapat nilai K-nya, ini langsung ya. Adalah ini. Berarti K-nya itu adalah 48E, E itu modulus elastisitas. Nah, I itu adalah nilai momen inersia. Sebelumnya di sini sudah tahu apa itu momen inersia? Coba saya tanya dulu nih. Sebelumnya di sini sudah tahu apa itu I, momen inersia? I itu adalah simbol dari momen inersia. Belum? Mana? Sudah tahu atau belum? Apa itu momen inersia? Ukuran kelemahan suatu benda. Oke. Oke, kalau belum tahu coba ya, saya akan jelaskan singkat aja. Ini kan ada slide-nya dikit ya. Coba saya keluar dulu. Dikit aja saya akan bagikan sebagai gambaran apa itu momen inersia. Ini saya ambil dari slide lain ya. Nah, ini singkat saja. Coba saya bagikan dulu sebentar. Nah, nih muncul kelihatan sudah? Ya, jadi inersia itu nih muncul sudah slide-nya. Sudah, Sudah ya? Pak. Oke, jadi inersia itu merupakan kecenderungan suatu benda untuk mempertahankan bentuknya. Atau kalau boleh kita bilang, semakin besar nilai inersianya, dia akan semakin kaku. Oke? Semakin besar nilai inersianya, dia akan semakin kaku. Jadi ketika suatu benda diberi beban, ibarat sederhana begini, punya penggaris plastik atau yang besi, kalau kalian punya penggaris plastik atau penggaris besi, coba kalian bandingkan. Yang satu posisinya adalah posisi tidur, artinya yang posisi yang lebarnya itu sejajar dengan lantai ya. Coba kalian pegang, kalian tekan ujungnya, bandingkan dengan kalau misalnya posisi yang lebarnya itu tegak lurus dengan lantai. Mana yang lebih kaku? Coba kayak penggaris misalnya. Jadi kalau kalian misalnya ada penggaris, jadi posisi yang lebarnya itu, kalian bikin posisinya tegak lurus terhadap lantai, nah kalian kasih beban dari atas. Itu akan lebih kaku dibandingkan dengan yang sejajar dengan lantai. Artinya inersianya lebih gede. Ya. Jadi inersia itu nanti dilihat seperti ini. Bentar, saya akan tunjukkan. Jadi inersia itu ada dua, jadi ada yang bending, ada yang torsi. Ya, bending itu kalau dia ditekuk, kalau torsi itu dia dipuntir, dipelintir gitu. Ya. Nah, jadi ada tahanan terhadap tekukan, ada tahanan terhadap puntir atau dipelintir. Nah, itu ada macam-macam ya. Nilai inersia kita bisa dapat berdasarkan dari bentuknya. Jadi kalau bentuk persegi, lingkaran itu beda-beda rumusnya. Ya, jadi kalau bentuk lingkaran seperti ini, rumusnya sebelah kanan ini. Kalau dia hollow atau yang tengahnya bolong seperti ini. Kemudian ada lagi nanti yang kalau persegi, ya, bentuknya rumusnya akan seperti ini. Kemudian kalau yang persegi tapi hollow, tengahnya bolong akan seperti ini. Dan kalau ada oval nanti akan seperti apa? Nah, ada rumusnya semua. Ya. Tuh. Jadi artinya kalau nilai inersia semakin besar, maka dia akan semakin sulit untuk berubah bentuk atau mengalami deformasi. Kira-kira seperti itu. Ya. Coba saya bagikan lagi tadi. Sebentar. Jadi gambaran inersia adalah
Seperti itu. Ya, jadi di sini boleh diperhatikan rumusnya untuk kekakuan itu adalah 48 dikali E modulus elastisitas dikalikan dengan I atau inersia. Dibagi dengan panjangnya, panjang batangnya itu pangkat 3. Nah, jadi kita sudah bisa dapat berapa nilai kekakuannya nanti. Mana? Sampai di sini? Jadi memang struktur ini adalah bagian yang paling rumit. Lebih rumit dibandingkan dengan yang di atas tadi, yang pegas tadi itu. Ya. Jadi untuk mendapatkan nilai K-nya itu lebih rumit dibandingkan dengan yang pegas tadi, yang seri maupun paralel. Lebih kompleks lah hitungannya. Ada yang tanyakan dulu? Pak, untuk angka 48 itu dari mana ya dapatnya, Pak? 48 itu. Oke, jadi 48 itu sebenarnya dia di sini ada nah, dari sini nanti panjang prosesnya. Jadi persamaan simpangan refleksi, nah K-nya itu adalah 1 per Y-nya nanti. Nah, untuk mencari Y ini, ya, dari Y ini, nah itu ada macam-macam. Saya dapat dari sini. Kalau dia begini, nanti ada C1, 2, 3, nanti dimasukkan ke rumus yang atas ini tadi. Ya, cukup kompleks memang. Jadi pada intinya nanti ketemu angka 48 tadi itu. Ini cukup kompleks, nanti akan ketemu 48 tadi mana dia. Nah ini. Ya, jadi asal mulanya itu dari sini tadi. Dari persamaan ini tadi. Yang persamaan simpangan, nah K-nya itu adalah 1 dibagi dengan Y. Atau YZ-nya ini. Nah, ini. Nah, itu nanti bisa dilihat. Nah, kalau bentuknya begini, menggunakan C-nya itu adalah ini. Kalau bentuknya begini, kan ada C1, 2, C3, C4. Nah, C1, C2, C3, C4 itu di sini. C1, C2, ya, perhatikan sebelah kanan tuh ya. Ada C1, Z pangkat 3 per 6, C2, Z pangkat 2 per 2, C3, Z tambah C4. Tuh. Ya, ada lagi nanti bentuk begini, C1, C2-nya seperti apa. Kalau bentuk yang nomor 5 ini, nomor 6 ini, dan seterusnya. Ya, cuma ada 6 sih contoh gambarnya. Tuh. Jadi cukup kompleks, tapi pada intinya diterima dulu aja. Ya, diterima dulu saja bahwa nanti nilai K-nya adalah 48 E dikali I per L pangkat 3. Penurunannya menggunakan rumus yang tadi, yang YZ tadi itu. Baik, terima kasih, Pak. Ada lagi yang lain? Pak, saya mau nanya. Ya, Kalau misalkan gambarnya beda, berarti tetap K-nya pakai 48. Yang 48 nih. kalau gambarnya berbeda. Tapi modelnya hampir sama kayak yang didapat K ini. Berarti tetap pakai yang 48. Berarti Nah, kita nggak perlu nyari lagi kayak yang persamaan simpangan yang tadi. nah, yang kamu perhatikan, lihat kondisinya sama nggak dengan kondisi gambar ini? Ada 2 tumpuan, massa di tengah, ini ada batang, panjangnya L, massanya di tengah. Kalau kondisinya seperti ini, kamu bisa langsung menggunakan rumus ini. Yang K48 EI per L pangkat 3 ini. Jadi yang perlu kamu perhatikan adalah kondisinya. Sama nggak dengan gambar ini? Kalau dia sama, ya kondisinya kan saya bilang tadi ini ada 2 tumpuan, ada batang panjang L, ada massa diletakkan di tengah. Nah, kalau dia seperti ini berarti langsung gunakan rumus yang K sama dengan 48 dikali E dikali I per L pangkat 3. Itu. Kalau seperti itu keadaannya.
Kalau tidak seperti ini keadaannya, maka Terima mati langsung. kasih. Coba, ada lagi yang lain? Jadi rumus ini saya dapatkan tadi dari referensinya udah saya bagikan di grup itu. Ya. Yang judulnya apa? Mechanical Vibration and Application, Vibration Theory kalau nggak salah. Theory dan Application itu ada. Saya ambil dari buku itu. Pak mau tanya lagi, itu kalau X itu lambang apa ya Pak? X itu adalah ini, sorry ini simpangannya, pergerakan simpangannya. Ya. Kalau dia ke bawah artinya kan vertikal berarti kan? Oh iya, masih Pak. Pergerakan simpangannya. Ada lagi yang lain mungkin? Jadi kalau belum ada, kalau tidak ada ya berarti ya. Thank you. Jadi nanti kita minggu depan akan saya bagikan untuk soal tugasnya ya, beserta deadline-nya nanti. Dan juga untuk wise-nya. Nanti dikumpulkannya mungkin ini aja ya biar fair ya. Jadi semuanya, karena juga ada yang posisinya di luar pulau ya, di luar Malang. Jadi biar adil, biar semuanya rata, nanti kumpulkannya gini aja. Kerjakan tulis tangan, jawabannya nanti tinggal di-scan, dikumpulkan lewat Google Form. Nanti saya akan bagikan link Google Form-nya untuk pengumpulan tugas. Ya, jadi tidak perlu kalian ke kampus mengumpulkannya. Tinggal dikumpulkan lewat Google Form aja. Kerjakan tulis tangan, di-scan, difoto di-scan, ya dalam bentuk PDF nanti. Nah, nanti akan dikumpulkan ke Google Form. Saya akan buatkan Google Form-nya. Ya. Baik Pak. Siapa? Ya, itu aja dari saya ya. Saya ucapkan berarti selamat malam semuanya ya. Yang di Tambah. ya, yang di Malang, mumpung lagi di Malang, silahkan manfaatkan waktunya buat rekreasi. Apa? Ya. Ya, silakan kalau mau meninggalkan ini Zoom meetingnya boleh. Portugal yuk. Ya, tinggal nonton bola nanti Piala Dunia.